kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bagaimana kabarnya teman-teman ikhwan? Sehat semua? Akhi Dwi Saputra, Akhi Reza Ronaldi, kemudian Akhi Aldi Putra dan Akhi Abdurrahman. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz, nabi khair. Bi khair, barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika Akhi Aldi Putra. Wa aina anta Akhi Reza? Bi khair? Bi khair Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kaifa haluka ya Akhi Abdurrahman? Bi khair? Aina sautuka Akhi Abdurrahman? Bi khair? Akhi Dwi Saputra. Kaifa haluka Akhi? Bi khair? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, sebelum ana mulai mungkin ada sedikit ini ya, ana membaca sebuah sebuah kutipan ya, yang mungkin kita bisa menjadikan ini salah satu semangat dalam dalam menuntut ilmu ya, thalabul ilm. Karena pada hakikatnya ikhwan, kita juga di sini perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu. Jadi ana bacakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Ihris, semangatlah, ala yanfa'uka, dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Ya. Wasta'in billahi, wasta'in, memohonlah pertolongan kepada Allah billahi, wala ta'jas, dan janganlah lemah. Ta'jas itu lemah. Ingat-ingat ya Iwan. Jadi kita memang soyoknya kita bisa belajar, menuntut ilmu, mendapatkan taufik dan hidayahnya, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga teman-teman yang baru di sini seperti Akhi Aldi, kemudian ada Akhi Abdurrahman, ya, semoga Allah menguatkan antum semua untuk tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Dari awal, minal awwali ilal akhiri, ya, dari awal sampai akhir antum semua mumtaz selesai dalam belajar bahasa Arab. Jadi insya Allah ana selaku pendamping ya, bukan yang diberi amanah oleh Ustadz Syakur. Walhamdulillah kita sudah sampai pelajaran ketiga. Jangan bersedih buat teman-teman yang sudah baru bergabung ya. Insya Allah nanti ana bantu buat teman-teman nanti untuk bisa mengejar progresnya. Jadi insya Allah ana Akhi Rashid selaku pendamping teman-teman untuk menuntaskan kitab Durusul Lughat Jilid 1, nantinya bakal membantu teman-teman untuk bisa mempelajari dasar-dasar bahasa Arab. Walhamdulillah, ana saat ini juga sedang menekuni kitab Durusul Lughat Jilid 2, sedang on progress. Jadi ana mendampingi antum semua untuk mempelajari jilid 1 itu sekaligus murojaah, karena setiap ilmu yang sudah kita pelajari perlu kita murojaah. Apa itu murojaah? Diulang-ulang terus. Fahimtum ya Ikhwan? Apakah sudah siap semua untuk memulai pembelajaran kelas bahasa Arab?
Fahimtu. Fahimtu. Masya Allah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu. Iftahu alkitab durusul lughah ila safhati safhati 14. Ana lupa bahasa Arab 14 itu apa. Kalau ada yang ingat tolong ingatkan Ana ya. Al-Ashrabi. Oke. Sekarang sudah dibuka? Apakah sudah terlihat, Ikhwan? Ya. Sudah, Aki. Sudah ya. Oke. Insya Allah Ana mulai dengan Ana yang membaca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh antum semua secara berjamaah. Fahimtum ya Ikhwan? Fahimtu, Aki. Yang lain? Fahimtu. Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Salis. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Kitabun. 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 Al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalam. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Sekali lagi Ikhwan. Al-waladu jalisun. Al-waladu Jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Oke. Sekarang Akhi Reza Ronaldi baca dari Ad-darsus salis sampai Al-kitabu. Ana Ustaz, Aldi Ustaz. Reza Ronaldi. Naam. Reza Ronaldi. Tafaddal. Ad-darsul salis. Khata. Ulang. Salah bacanya. Ad-darsul salis. Salah. Satu kali lagi. Ad-darsul salis. Salah. Halisu. Nggak apa-apa. Oke. Reza Dwi Saputra. Ya, oke. Ad-darsus salis. Ulangi lagi. Ad-darsus salis. Dibaca apa itu, Akhi? Pelajaran ketiga. Oke. Takjim ya. Lanjut, Aki. Lanjut. Baitun. Al-baitu. Takjim. Rumah. Kitabun. Al-kitabu. Rumah. Oke. Qalamun. Yafi. Al-qalamu. Cukup.
Cukup ya. Tafaddal akhi Aldis Putra. Lanjut Lanjut. akhi. Wasil. Qalamun. Al-qalamu. Pena. Jamalun. Al-jamalu. Onta. Yakhfi. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Tafaddal akhi Reza Ronaldi. Wasil. Aina sautuka akhi Reza Ronaldi? Oke. Tafaddal akhi Abdurrahman. Aina sautuka akhi Abdurrahman? Aina sautuka akhi Abdurrahman? Nah, Ustaz. Tafaddal. Al-qalamu maksuru. Ulangi lagi. Al-qalamu maksurun. Tarjim. Kolam itu, pena itu patah. Pena patah. Jangan itu ya, kalau ada itu jadi zalika, ada zalikanya. Nah, Ustaz. Oke. Pena itu, pena patah. Ya. Wasil, lanjut. Lanjut bawahnya akhi Abdurrahman. Baik. Al-babu maqtuhu. Wasil, maaf. Kagak, ulang lagi. Al-babu maqtuhu. Ulangi lagi. Al-babu maqtuhun. Ya, Pintu terbuka. pintu terbuka. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Nah, Ustaz. Jadi perhatikan ya, tanda baca pada akhir katanya harus dibaca secara lengkap ya pada saat membaca kitab. Al-babu maftuhun, al-qalamu maksurun. Ya, kalau dalam membaca kitab usahakan membaca seluruh harokatnya. Itu. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Baik. Kemudian kemudian lanjut Wasil. Tafaddal akhi Reza. Ya, Ki. Ya. Wasil. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Lanjut. Wal mudarrasu waqifun. Karir, ulang lagi. Wal mudarrasu Dari awal. Fi awali. al-waladu jalisun. Wal mudarrasun waqifun. Ana bantu ya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Itu mudarris ya. Wal mudarrisu waqifun. Ulang akhi Reza Ronaldi. Al-waladu jalisun wal mudarrisun waqifun. Tidak dibaca domahtain akhi. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Karir, ulang lagi. Al-waladu jalisun wal mudarrisu. Tarjim.
Tarjim ahi. Halo. Assalamualaikum. Ya Ki. Tarjim, terjemahkan. Artinya Menulis. apa? Halo. Ya Ki, bentar. Oh iya, siap. Eh, Tahu artinya ahi? eh, ti- Belum tahu. belum tahu Ki. Nggak apa-apa. Anak bimbing ya. Al-waladu, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dicatat ahi. Al-waladu itu anak laki-laki. Tanpa alif lam, waladun. Ya. Waladun. 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 Waladun, anak laki-laki. Al-waladu jalisun. Jalisun artinya telah apa? Anak laki-laki duduk ya. Duduk. Wal mudarrisu. Dari kata mudarrisun ya. Kalau tanpa alif lam, mudarrisun artinya guru laki-laki. Guru laki-laki. Wakifun. Wakifun artinya apa? Wakifun artinya apa? Berdiri. Jadi lawan dari jalisun itu apa? Wakifun. Wakifun ya. Wakifun. 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 Nah, dicatat akhi. Kalau udah tahu artinya, dicatat terus dihafalkan. Agar nanti ketika ketemu kata ini lagi tidak lupa. Udah tahu ya? Fahimtum? Fahimta ya akhi Reza Ronaldi? Fahim tu Aki. Oke. Baik, barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Wa ahsanallahu ilaika. Baik. Kemudian tafaddal akhi Sahrani. Wasil. Wakum awal. Nam. Bismillah. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Tarjim. Buku itu buku baru dan pena lama. Barakallahu fika. Tafaddal akhi Reza Ahi Aldi. Wakum sani. Ustaz. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Tarjim. Keledai kecil dan kuda besar. Dan kuda besar. Barakallahu fika. Oke. Tafaddal akhi Radinal. Wakum salis. Salis. Wakum salis. Iqra. Al-baitu. Hah? Al-baitu rumah. Loh. Ini ahi. Halo. Halo? Ya, Ustaz. Bukan al-baitu. Ini wakum salis. Oh, al-kursiyu maksurun. Baca lagi. Coba bacanya yang baik, ahi. Al-kursiyun maksurun. Loh, tadi udah benar, cuma kurang bagus maksudnya. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Jim. Kursi
Maksur ini maksur tidak tahu Ustaz. Maksur apa ya? Maksurun patah. Maksurun patah. Dicatat ya. Al-kursiyu maksurun. Kursi Al-kursiyun maksurun. Kursi patah. patah. Ini ya kata baru dicatat ya, dihafal. Iya, Ya, Ustaz. berarti siap? Oke. Barakallahu fika. Tafaddal akhi Abdurrahman. Tafaddal. Akhi Abdurrahman, aina sautuka? Oke. Tafaddal akhi Dwi Saputra. Tafaddal akhi Dwi Saputra. Ya akhi. Raqam Rabi'. Al-ma'u baridun. Rabi'. Raqam Rabi'. Al-mindilu. Ulangi lagi. Al-mindilu wasikhun. Tarjim. Sapu tangan itu kotor. Sekbet atau sapu tangan boleh. Wasihun kotor. Oke, barakallahu fika. Tafaddal akhi Abdurrahman. Aina sautuka? Raqam khamis. Khamis. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Tarjim. Air dingin. Air dingin. Barakallahu fika. Tafaddal Taufiq, akhi Ali. Ali Radinal. Tafaddal Ali Radinal. Iya, Ustaz. Raqam sadis. Nomor 6. Al-Qomaru jamilun. Komar itu bulan indah. Bulan indah. Bulan yang indah. Bulan yang indah. Boleh seperti itu. Barakallahu fika. Tafaddal Amin. Tafaddal akhi. Mana ini? Sahroni. Raqam sabi'. Nam. Iya. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Tarjim. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Masjid itu jauh. Tapi usahakan jangan pakai itu ya. Takutnya nanti zalika nanti. Zalika kan itu. Kalau bisa rumah yang dekat atau dan masjid yang jauh itu jauh lebih baik. Tapi nggak apa-apa. Ini kita juga sama-sama belajar dalam menerjemahkan. Oke. Labas nggak apa-apa. Oke. Barakallahu fika. Tafaddal akhi Aldi Putra. Raqam samin. Nomor 8 ahi. Nomor 8. Ya. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru. Ya. Tidak ada mat ya. Al-hajaru thaqilun. Wal waraqu khafifun. Tarjim. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Dan kertas itu ringan. Masya Allah. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Raqam tasi'. Tafaddal akhi Reza Ronaldi. Nomor 9 akhi. Nomor 9 akhi. Aina sautuka akhi Reza Ronaldi? Oke, tafaddal akhi Abdurrahman. Nah, Ustaz.
Al-labanu harun. Tarjim. Susu panas. Masya Allah. Masya Allah. Benar. Susu panas. Tafadhol akhi Dwi Saputra. Al-qamisu nazifun. Tarjim. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Oke, sebelumnya Ana lupa. Sebelum pelajaran tadi harus setoran dulu ya. Tidak apa-apa lah, nanti di akhir pelajaran sebelum ditutup nanti setoran ya. Siap ya Ikhwan? Mungkin yang bagi yang baru bisa nyimak dulu ya. Oke, 5 kosakata baru ya. Nanti pada akhir pelajaran. Oke Ikhwan, alhamdulillah kita sudah membaca secara bersama-sama dan sudah membaca secara individu dan kita sudah memasuki pelajaran ke-13 ya. Ke-13, pelajaran ketiga ya. Ada yang tahu tidak Ikhwan? Kita belajar apa sekarang? Sebelum Ana mulai ini. Ada yang mau menyampaikan? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Masya Allah. Labas. Jadi pada mungkin ada yang mau berpendapat? Kita sedang belajar apa mungkin sebelum Ana membuka? Ada yang sudah mempelajari apa ini? Di pelajaran ketiga kita sedang belajar apa? Apa ya fawaid yang kita dapatkan di pelajaran ketiga ini? Apa Ikhwan? Ada yang tahu? Mubtada khobar Ustaz. Masya Allah. Berat. Sudah ada yang nyebut mubtada khobar ya. Oke. Boleh. Ada yang lain lagi? Siapa yang jawab mubtada khobar tadi? Ana Ustaz Aldi Ustaz. Masya Allah. Siap. Oke, ada lagi apa yang kita pelajari di sini? Pak Sahroni. Kita belajar apa sekarang Pak Sahroni? Nakiro sama ma'rifat. Masya Allah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilaikuma ala akhi Sahroni wa akhi Aldi. Jadi sudah tersebutkan ya kata kuncinya ya. Ada mubtada khobar. Ya. Terus kemudian kita ada mempelajari tentang isim ma'rifah. Dan ada kita pelajari isim nakirah. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan mubtada ya? Mubtada secara bahasa Indonesia ya. Itu kita bisa sebut sebagai subjek ya. Khobar itu bisa kita sebut sebagai predikat. Ya, predikat itu merupakan suatu kata yang menyempurnakan subjek ya. Nah, itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, mubtada ini terlihat ya tulisan anak ya. Terlihat ya tulisannya ya. Ya, lihat. Oke. Tanpa ain ini ya. Mubtadanya tanpa ain, mubtada biasa. Sebentar. Mubtada. Ingat-ingat ya. Mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Jadi kita sudah belajar tentang huruf, kemudian ada kata, kemudian ada kalimat ya. Kita juga belajar dalam bahasa Arab itu al-harfu, kemudian ada apa lagi Ikhwan? Al-kalimatu, kemudian ada al-jumlatu. Jumlatu. Artinya jumlah itu apa? Akhir Rashid.
Jumlatu itu adalah kalimat, al-kalimatu itu artinya kata, al-hurufu itu artinya huruf. Huruf kata kalimat, al-huruf, al-kalimatu, al-jumlatu. Jadi kalau kita sudah masuk mubtada, pembahasan di sini, apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim makrifah di awal kalimat. Nah, isim makrifah itu salah satunya adalah diawali, ya, salah satu ya, mohon maaf ya, salah satu bentuk isim makrifah ya, Ana sebutkan salah satu loh ya, salah satu bentuk dari isim makrifah ya, isim makrifah itu diawali dengan huruf alif lam. Diawali dengan huruf alif lam. Apa Ikhwan? Salah satu bentuk dari isim makrifah? Diawali dengan huruf alif lam. Konsekuensi diawali huruf alif lam, maka haram hukumnya ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Ini tidak boleh ditanwin. Harusnya bolehnya diberi tanda seperti ini. Ya. Tanda harokat pada akhir katanya tidak boleh ditanwin. Kemudian kalau kita baca baitun tambah alif lam, ya, maka kita bacanya tanwin. Baitun tanpa huruf alif lam ya. Ya, tanpa alif lam atau tidak diawali alif lam. Berarti kita bacanya baitun. Ketika kita mengawali dengan huruf alif lam, maka kita bacanya al-baitu. 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 Al-baitu artinya rumah ya, artinya rumah. Ya, rumah, sebuah rumah. Al-baitu artinya rumah. Haram hukumnya dibaca al-baitun. Tidak boleh dibaca, tidak boleh. Dia dibaca al-baitun. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah diawali alif lam, maka tidak boleh dibaca al-baitun. Tetapi dibaca apa akhir Ali Radinal dibaca apa? Apa ya, Ana mau diskusi dua arah nih. Karena kalau seperti harus diskusi dua arah. Ali Radinal. Masya Allah. Ahi Aldi. Kalau tidak, harusnya dibaca apa? Kalau tidak boleh dibaca al-baitun. Dibaca? Al-baitu. Oke. Al-baitu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Oh ya, ilaika. Jadi harus dibaca al-baitu. Tidak boleh dibaca al-baitun. Ya. Al-baitu. Jadi kesimpulannya di sini, mubtada itu adalah isim makrifah di awal kalimat. Salah satu bentuk isim makrifah itu diawali dengan huruf alif lam. Konsekuensi diawali huruf alif lam pada akhir kata itu, maka harokatnya tidak boleh ditanwin. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan khobar? Ya, khobar merupakan isim nakiroh, ya, isim nakiroh yang menyempurnakan mubtada, ya, mubtada. Apa ciri-ciri isim nakiroh? Salah satu contoh isim nakiro yang
masih terkait sama pembelajaran ini dulu ya Ikhwan. Ya, yang masih terkait dengan pembelajaran ini ya Ikhwan. Salah satu bentuk dari isim nakiroh itu adalah pada akhir katanya, akhir kata harokatnya ditanwin. Itu ciri-ciri umumnya ya. Contohnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Akhi Abdurrahman. Al-qalamu itu apa kedudukannya? Berdasarkan pembahasan yang Ana sampaikan sebelumnya. Mubtada, Ustaz. Kenapa kok bisa disebut mubtada? Ya, Ustaz. Karena isim ma'rifat diawali dengan kalimat. Diawali kalimat. Ciri-ciri isim apa? Ditandai dengan apa? Isim ma'rifat Ya, al-qalamu. Ustaz. Diawali dengan alif lam. Masya Allah. Khobarnya yang mana berarti? Khobarnya ya sesudahnya al-qalam. Maksurun. Kenapa kok Iya. khobarnya maksurun? Ciri-cirinya apa? Karena nggak ada alif lam, Ustaz. Tidak ada alif lam dan biasanya dibacanya tanwin. Iya, Ustaz, tanwin. Karena itu keterangan saja. Ya, kembali lagi isim nakiroh yang menyempurnakan mubtada, ya kan? Jadi kalau kita berbicara mubtada khobar itu kan kita berbicara tentang kalimat sempurna ya. Seperti kita berbicara subjek predikat lah. Ya, subjek predikat. Contoh Andi mandi. Itu sudah sempurna kan? Andi mandi. Ya, atau Rashid mandi. Mubtadanya Rashid, khobarnya mandi. Ya maksudnya gini. Rashid itu subjek, mandi itu predikat. Sama seperti al-babu maftuhun. Al-babu mubtada, maftuhun khobar. Predikat itu menyempurnakan subjek. Tanpa adanya predikat, tidak akan bisa terbentuk kalimat sempurna. Rashid. Nah, Rashid ini ngapain gitu loh. Paham maksud Ana ya? Kemudian al-babu. Iya, al-babu, pintu. Kenapa pintunya? Jadi kalau kita jeli, perlu ada kalimat selanjutnya yang harus kita sempurna, yaitu khobar. Nah, itu salah satunya yang sudah tercantum pada buku Durusul Lughah ini pada halaman 14. Maksurun, maftuhun. Nah, seperti itu. Fahimtum ikhwan, ada yang mau ditanyakan enggak? Ustaz, halo. Ya. Tadi yang Ustaz jelaskan khobar itu isim nakir. Benar nggak Ustaz? Isim nakiroh yang menyempurnakan mubtada. Ya. Salah satunya benda dari isim nakiroh itu adalah pada akhir kata harokatnya di tanwin saja. Ya, itu salah satu ya. Salah Ustaz, satu. syukran. Masya Allah. Nanti belajarnya pelan-pelan ya, tidak boleh semuanya ditanya. Karena memang ilmu bahasa Arab itu dalam. Jadi perlu kesabaran. Jadi tidak semua anak kasih ya. Jadi untuk sekarang modalnya antum paham dulu. Oh, sekarang kita sudah belajar mubtada khobar ya, dikenali subjek predikat, dengan kita sudah mengenali isim makrifat dan isim nakirah. Oke. Ahli Dwi Saputra. Oh ya. Ya, ada apa? Mubtada itu artinya apa? Loh, tadi nggak nyimak ya. Nyimak nggak tadi? Terjemahannya maksud saya. Subjek. Terjemahannya. Subjek. Iya. Subjek. Oh, objek ya berarti. Loh, bukan. Objek itu ada lagi. Nanti Anda nggak mau ngasih sekarang.
Ada objek itu bahasa Arabnya ada. Tadi mubtada itu apa Ustaz terjemahannya? Mubtada subjek. Oh, nggih. Siap Ustaz. Mubtada. Khobar itu artinya predikat ya, maksudnya bahasa Indonesianya itu predikat ya. Objek ada lagi nanti, tapi nggak anak kasih, nggak masuk ke pembahasan ini ya. Sabar ikhwan. Oke, Ahi Sahroni tafadhol. Jazakallah khairan sudah ikut pembelajaran kelas bahasa Arab, bisa meninggalkan kelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Fahimtum, Ikhwan? Atau penjelasan Anda terlalu cepat mungkin? Ustaz, Ya. al-qalamu berarti itu mubtada ya? Ya. Kenapa kok mubtada? Ayo, Ana tanya balik lagi kan. Al-qalamu mubtada. Ya karena alif lam ya Ustaz ya. Ya, alif lam itu apa? Jadi Ana pesan ke antum ya, nanti kalau antum nanti ditanya sama Ustadz itu harus memberikan jawabannya itu harus lengkap gitu loh. Maksudnya lengkap di situ jangan satu-satu kayak tadi gitu. Kayak contoh Ana coba kalau antum tanya ke Ana gitu. Antum tanya ke Ana coba, contoh al-babu itu apa gitu, Mas? Apa kedudukannya al-babu? Coba tanya ke Ana. Coba Mas Aldi tanya kedudukan al-babu itu apa? Coba tanya ke Ana kayak gitu. Apa Ustaz kedudukannya al-babu Ustaz? Kedudukan al-babu itu adalah mubtada. Nah, antum jawab, tanya lagi, kenapa kok mubtada? Kenapa Ustaz mubtada? Nah, karena al-babu diawali dengan huruf alif lam. Huruf alif lam merupakan salah satu isim makrifah. Ya, jadi isim makrifah itu merupakan salah satu definisi dari mubtada, yaitu mubtada adalah isim makrifah di awal kalimat. Ya, atau simpelnya gini, mubtada. Kenapa kok disebut mubtada? Karena isim makrifah al-babu. Mana tandanya? Tandanya diawali alif lam. Nah, enak seperti itu. Jadi kalau ditanya sama Ustadz Syakur nanti, insya Allah Ustadz, Ana nggak tahu ya, nanti Ana mau lapor ke Ustadz Syakur nanti, kalau sudah masuk ke pelajaran kelima nanti bakal dites sama Ustadz Syakurnya secara langsung nanti. Jadi setiap 1 bulan sekali atau nggak tahu ya, pokok intinya sudah masuk pelajaran kelima, nanti Ana akan mengundang beliau untuk mengisi kajian kelas bahasa Arab. Jadi di sini Ana memang sekali lagi hanya mendampingi antum semua. Jadi kalau dalam menjawab itu seperti itu, ahlilah ahli. Jangan jawabnya satu-satu gitu loh. Oke, Ini sekedar informasi saja buat antum, kalau ditanya sama Ustadz Syakur nanti, jawab harus lengkap dan yakin ya ikhwan. Bener kan? Biasanya beliau itu bakal bener-bener nekanin gitu loh. Antum tuh bener-bener belajar atau tidak gitu loh. Atau serius nggak dalam itu kelas bahasa Arab gitu loh. Intinya itu pesan Ana. Jadi Ana harapkan selama mengikuti kelas bahasa Arab daring ini antum niatnya sungguh-sungguh ahi. Yang nanti yang merasakan antum sendiri gitu loh. Di sini Ana di sini hanya membimbing antum saja untuk bisa mempelajari bahasa Arab sesuai dengan apa yang sudah Ana pelajari di jilid 1 sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Fahimtum ikhwan? Cukup Ustaz. Cukup ya. Jadi Ana minta kesimpulan dong, Akhi Dwi Saputra. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Malam ini? Ya, hari ini di pelajaran ketiga kita mempelajari tentang mubtada khabar, yang dimana mubtada itu adalah sebagai subjek dan khabar itu adalah predikat. Dan di mubtada terdapat dan mubtada adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Kemudian salah satu bentuk dari isim ma'rifat yaitu terdapat alif lam dan
di suatu kata itu diharamkan untuk menggunakan tanwin. Kemudian untuk khobarnya adalah isim nakiroh yang menyempurnakan mubtada tadi. Salah satu bentuk dari isim nakiroh pada akhir katanya itu berharokat tanwin. Seperti Kholas, Masya Allah. Fahimtum Ikhwan dari penjelasan temennya tadi? Fahimtum? Baiklah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Baik. Anak izin hapus ya. Oke. Nah, lanjut ini. Wow, udah tamarin ini ya. Masya Allah. Coba akhir Ali Radinal. Coba baca. Gak apa-apa ya, gak usah takut salah. Nanti Ana bantu ya. Apa itu bacanya Ahi? Yang ini? Ikro. Ini loh. Tamarin. Apa artinya? Tamarin latihan. Latihan dicatat kalau nggak tahu ya artinya ya. Dicatat. Bawah. Wahid. Rokum awal. Ya. Waktu. Rokum awal. Rokmu awal. Ikro. Waktu. Ma'a doiti. Awakhiri al-kalimati. Ana bantu ya. Ikro. Waktub. Ma'a dobti. Awakhiril kalimati. Ikro. Waktu ma'a doiti. Awakhiri al-kalimati. Oke. Satu kali lagi, ulang lagi. Rokmu awal. Ikro. Waktu ma'a doiti. Awakhiri al-kalimati. Oke. Coba satu kali lagi ya. Ikro. Ikro waktu ma'adopti awahiril kalimati. Coba satu kali lagi. Ikro waktu ma'adoiti Dobeti. awahiril kalimati. Dobeti. Ulang lagi. Lagi, Ustaz. Ya, tadi kan doptinya doipti. Satu kali lagi. Ikro waktu ma'adoiti awakhiril kalimati. Masya Allah, itu bagus itu. Terjemahkan. Coba juga ya. Ana bantu. Kalau ada yang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ikro, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Sampai dopti ini Ma'a bersama. Dopti itu tanda. Ya, tanda. Dopti itu tanda. dengan tanda dan akhir. Pada akhir kalimat. Di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Catat Ikhwan. Ini biasanya Ustadz nih nyuruh baca ini. Biasanya ini kendala. Kalau ada yang nggak tahu, catat. Iqra' waktub ma'adopti awahiril kalimati. Baca dan tulislah beserta tanda akhir kalimatnya. Oke. Lanjut. Wasil, Ali. Oh, salah bisa. Enggak, bukan bacanya ini bawahnya. Itu loh, masjid. Baca. Masjidi. Hah? Masjidi. Khoto. Masjidu. Khoto. Nah, Ustaz? Khoto. Salah. Kok masjidu? Masjidi.
Salah kok masjidi. Dari mana kok kasro? Anak pernah ngajari baca masjidi. Masjid. Salah. Apa saya tidak tahu, Ustaz. Loh, tadi kan udah anak jelasin. Masjidu. Loh, kapan dibaca masjidu? Pada saat di awal ada alif lam ya. Ini ada alif lamnya enggak? Anak tanya. Nggak ada. Berarti dibacanya Masjidun. itu. Ingat-ingat. Siap. Masjidun. Yakin kalau harus baca. Kalau udah yakin, baca masjidun. Masjidun. Artinya Masjid. masjid. Lanjut. Al-Masjidu. Ya. Oke. Cukup. Yahfi. Barakallahu fika. Oke. Kemudian Akhi Aldi Putra. Ustaz. Al-ma'u. Apa? Artinya? Air, Ustaz. Air. Terus lanjut. Wasi. Ma'u. Khoto. Lanjut, Ustaz. Khoto. Salah. Ma'u. Ma'un. Naam. Air ya. Air. Oke, lanjut. Al-baitu. Artinya? Rumah. Rumah. Lanjut. Babun. Pintu. Pintu. Yahfi cukup. Akhi Abdurrahman, tafadhol. Nah, Ustaz. Qalamun. Al-qalamu. Oke. Tarjim. Pena. Pulpen. Pulpen. Oke. Terus. Al-kalbu. Kalbun. Apa? Al-kalbu. Kalbun. Artinya? Afwan. Anjing. Anjing. Ya, lanjut. Komisun. Artinya? Komisun. Baju. Baju. Oke. Kemudian lanjut. Waladun. Waladun. Anak Artinya? laki-laki. Anak laki-laki. Ya, Yahfi cukup. Barakallahu fika. Lanjut. Tafadhol Akhi Reza Ronaldi. Aina sautuka? Reza Ronaldi. Akhi Dwi Saputra. Ya, Lanjut. qalamun al-qalamu. Loh. Pena. Udah itu Akhi. Oh iya. Al-hajaru al-waladu. Apa artinya? Al-hajaru batu. Al-waladu anak. Nah, ya. Lanjut. Terus, lanjut. Himarun. Keledai. Ya. Al-himaru. Keledai. Al-hisanu. Kuda. Al-hisanun. Kuda. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Udah. Oke. Kemudian Akhi Abdurrahman wa kumsani Iqra. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra waktub. Tarjim. Baca dan tulislah. Tafadhol. Hukum awal. Al-maktabu maksurun. Tarjim.
Meja maksurun patah. Meja patah. Meja yang patah. Meja yang patah. Oke. Al-maktab itu apa? Mubtada atau khobar? Ini mubtada. Maksurun? Khabar, Ustaz. Masya Allah. Wasil. Wakumsani? Ustaz Afan, Ana boleh izin Oh, siapa? izin tidak lanjut ini Ustaz. Tahu apa, Ustaz? Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, ini ada teman ada janji. Oh iya. Labas. Silahkan. Assalamualaikum. Salam. Oke. Lanjut. Akhi Abdurrahman. Al-mudarrisu jadidun. Artinya? Guru yang jadid, yang baru. Guru Masya. yang baru. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Tafadol Aldi Putra. Al-qamisu wasihun. Artinya? Kemeja yang kotor. Kemeja Yang kotor. kotor. Oke. Lanjut. Al-labanu baridun. Artinya? Susu yang dingin. Susu yang dingin. Susu yang dingin. Oke. Kemudian Akhi, oke, Yakfi. Akhi Dwi Saputra. Al-masjidu maftuhun. Artinya Masjid terbuka. masjid terbuka. Oke. Hukum sadis. Al-hajaru kabirun. Artinya Batu besar. batu besar. Oke. Dicatat ya ikhwan, artinya kalau belum tahu. Hukum sabi, tafadhol. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya Susu dingin susu Dan- dingin dan air panas. dan air panas ya. Oke. Susu dingin dan air panas. Oke. Lanjut. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Dan oke, aku yang terjemahkan artinya. Wes jawab, terjemahkan. Dan guru berdiri. Diri, oke. Ini kebiasaan anak kalau belajar sambil nyatet. Jadi anak kalau sambil belajar ya nyatet gitu loh. Ikhwan kalau udah punya buku, coret-coret bukunya. Oke, lanjut. Maaf. Udah Yakfi. Jazakallah khair. Akhi Abdurrahman. Nah, Ustaz. Al-qamaru ba'idun. Bulan yang dekat. Ba'idun. Dekat. Yakin? Al-qamaru ba'idun. Bulan dekat, yakin? Jauh, akhi. Afwan, salah. Labas. Tidak apa-apa. Khata. Labas, tidak apa-apa. Al-qamaru ba'idun. Bulan yang jauh. Nah, Ustaz. Masya Allah. Bulan yang jauh. Oke. Al-mindilu Ya, Ustaz. Oh ya. Apa? Al-mindilu nazifun. Artinya Al-mindilu sapu apa ya? serbet. Serbet bisa ya? Serbet
Yang bersih. Yang bersih. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Gimana? Udah bisa kah baca Arab gundul? Nah, Ustaz. Udah enggak, antum sudah apa ya? Sudah bisa menguasai Arab gundul sekarang. Dengan mempelajari kaidah ilmu nahwu saja ya, tentang isim makrifah, isim nakirah, antum udah bisa baca Arab gundul gitu loh. Tetapi di balik itu semua perlu banyak latihan, perlu banyak menghafal kosakata, dan juga perlu banyak muhadasah dan murojaah materi-materi yang sudah dipelajari. Sebelum Ana lanjut, Ana lupa belum menanyakan ini. Apa sih yang menjadi perbedaan antara isim makrifah dan isim nakirah? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Mungkin Ahi Dwi Saputra. Apa sih yang menjadi perbedaan antara isim makrifah sama isim nakirah? Ya, selain dari gramatikanya, mungkin dari definisinya, apakah paham? Ahi Ali, apakah tahu perbedaannya? Ahi Ali? Oh, Aldi. Oh, Ali. Aldi. Afwan. Ahi Aldi? Ustaz, Bisa jelaskan apa perbedaannya? perbedaannya Gak apa-apa. Kita diskusi di sini. Apa yang antum pahami? khobar tuh sebagai penjelas dari mubtada ya. Loh, bukan. Isim makrifah dan isim nakirah. Apa perbedaannya? Apa sih pengaruhnya kalau nggak dikasih alif lam dan diberi alif lam? Apa yang menjadi perbedaan? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Ahi Belum tahu. Abdurrahman. Apa, Ustaz? Belum bisa jawab, Ustaz. Masih awam. Nggak apa-apa. Ana juga masih awam, tapi sama-sama belajar. Jadi Anak pemula, Ustaz. sama Ana juga pemula, tapi insya Allah saling mengoreksi satu sama lain lah. Labas, tidak apa-apa. Jadi isim makrifah ya, Iya, Ustaz. itu khusus ya, khusus dan sudah jelas. Nah, ini paling mudah ini. Jelas. Sedangkan isim nakirah ya, isim nakirah ya, itu umum dan tidak jelas. Contoh, baitun. Baitun artinya apa, Ikhwan? Rumah Ustaz. Nah, rumah siapa? Rumah itu banyak di dunia. Rumah di Amerika, rumah di Indonesia, rumah di Amerika, baitun fil Kantaro, fil Japan. Maksudnya banyak sekali definisi rumah ini. Jadi ini umum baitun ini. Dan tidak jelas merujuk ke rumah siapa gitu loh. Maksudnya intinya itu artinya apa? Tidak jelas itu ini maksudnya baitun di sini masih belum tahu ini apa merujuk ke mana nih. Jadi pada intinya sih kalau sepemahaman Ana ya lebih mudahnya ya rumah siapa gitu loh. Dan mau merujuk ke mana rumah ini gitu loh. Jadi masih umum sifatnya itu baitun ini.
Tetapi kalau sudah ketambahan alif lam, diawali alif lam, al-baitu. Nah, ini sudah khusus ini. Al-baitu. Dan sudah jelas, sebuah rumah. Ya, al-baitu. Artinya sebuah rumah. Sama-sama tandanya itu apa ya? Jumlahnya satu. Tetapi yang membedakan di sini artinya itu ketika sudah kita bicarakan al-baitu, apa maksudnya kita sudah berbicara kata al-baitu yang dimana diawali dengan huruf alif lam, maka maknanya di sini sudah khusus dan sudah jelas, sebuah rumah. Ya, al-baitu. Ya, itu sih yang menjadi definisi yang antara perbedaan isim ma'rifah dan isim nakirah. Ya, khusus, jelas, sedangkan isim nakirah itu umum dan tidak jelas. Jadi itu kalau yang Ana pahami sejauh itu seperti itu. Bisa jadi kalau nanti ada yang keliru mau ingatkan saja tidak apa-apa. Tetapi yang Ana pahami dan Ana yakini bahwasanya isim ma'rifah itu ya khusus dan sudah jelas. Jelasnya itu al-baitu, ya sebuah rumah gitu. Baitun, sebuah rumah. Rumah apa? Atau yang paling simpel gini, ikhwan, ya ikhwan. Yang paling simpel itu seperti ini, ikhwan. Gini, ikhwan. Qalamun, ya. Pena. Nah, pena apa? Pena kan banyak gitu loh. Penanya si A, si B, si C. Ketika Ana memegang pena ini, Ana bilang al-qalamu. Nah, ini kan maksudnya penanya ini yang merujuk ke sudah khusus. Pena yang sudah dipegang sama Ana. Gitu loh. Paham maksud Ana ya? Paham itu ikhwan? Atau masih bingung? Perbedaan antara isim ma'rifah dan isim nakirah? Hai Aldi, paham? Insyaallah paham Ustaz. Ahi Dwi Saputra? Insyaallah. Insyaallah paham ya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jadi pada intinya seperti itu ya, yang menjadi perbedaan antara isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi pada intinya definisi, dari secara definisi ma'rifah itu khusus dan jelas, isim nakirah itu masih umum dan kurang jelas atau tidak jelas. Oke. Ini terakhir ya. Ini Ba'idun jauh. Ini yang terakhir Wakum Salis. Bisa ada yang baca nggak? Nggak apa-apa, Ana yang baca ya. Catat ya. Imla ini karena ada huruf tanda tasdid ya. Sukun, karena ini juga sukun, maka ini dibaca kasroh. Imla'il. Imla'il. Imla'il farogi. Farogi. Fi mayali. Nih, anak dikte ya. Imla'il farogi fi mayali biwad'i. Biwad'i. Biwad'il kalimati munasibati minal kalimatit taliyati. Ana bacakan ya. Imla'il farogi fi mayali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Ya. Isilah farogi fi mayali itu ini loh. Kolom-kolom yang kosong dengan kalimat-kalimat munasiban. Kata-kata yang munasibah yang telah diberikan dari kata-kata berikut ini. Itu. Ada yang mau mencoba baca? Ahi Aldi mungkin mau mencoba baca? Ustaz.
Tafadhol. Imalal Im, faraghi imla'il. Imla'il. Imla'il faraghi fima yali Fima fima yali. Afwan. fima yali biwad'il kalimati Biwad'il kalimatil ya. Ya. Mantu Ustaz, kalimatil Munasibati. munasibati minal kalimatil tali Minal kalimatit taliyati. Kalau sama Ustadz Syakur nanti habis nih kalau nggak. Kalau kemarin itu sama beliau sampai disalah-salahin terus. Maksudnya kita seluruh latihan terus cari kesalahan sendiri gitu. Tapi Ana nggak bisa kalau kayak gitu. Ana pribadi tak bantu aja. Tapi dengan catatan itu harus juga sering-sering latihan gitu loh. Ulang lagi coba. Insyaallah. Imla'il faraghi fima yali biwad'il kalimatil munasibati. Al kalimatil munasibati minal kalimatil Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatil talibati. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatil taliyati. Masya Allah. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Taliyati. Sering ngaji, akhi. Ini dibaca samsiah, akhi. Oh. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Mau coba satu kali lagi? Boleh, Ustaz. Insyaallah. Tafadhol. Minal, ulang dari awal, Ustaz. Iya. Satu kali lagi ya. Ya. Imla'il faraghi fima yali biwad'il. Ulang. Imla'il faraghi fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Masya Allah. Ini bisa lama belajar kayak gini, tapi nggak apa-apa. Sering latihan ya. Soalnya nanti kalau sama Ustadz, nanti mau nggak mau ditunjuk suruh baca itu. Apalagi. Nanti dilatih lagi, Ustaz. Iya. Nanti sama Ustadz Syakur nanti salah. Bahkan nggak dikasih pembenaran. Antum sendiri yang nyari sampai betul sendiri. Itu metodenya beliau. Tapi kalau Ana nggak bisa kayak beliau, ya Ana memang mendampingi ya. Jadi berusaha untuk memberikan guiding aja gitu loh. Itu aja sih. Kemudian siapa? Akhi Dwi Saputra. Ya. Mau nyoba baca? Boleh. Siap, Masya Allah. Tafadhol, akhi. Imla'il faraghi bima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Masya Allah. Enak ya, sudah ada harokatnya ya. Iya, sudah enak, ada harokatnya, mudah.
Satu kali lagi coba, biar mantep. Imla'il faroghi fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Oke. Akhi Abdurrahman, Ana akan bacakan ya. Imla'il faroghi fi mayali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Apakah antum mau bersedia membaca, Akhi? Belum Ustaz. Tadi keluar Ustaz. Enggak apa-apa, Nggak ada. labas, tidak Oh, bisa apa-apa. masuk lagi alhamdulillah. Labas. Oke Ustaz. Coba Ustaz ya. Imla'il faroghi fima yali biwadi'il kalimatil munasiyati munasibati minal kalimati taliyah. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyat. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Ya, dibaca semua harokatnya. Satu kali, Pak. Ustaz. Akhi Abdurrahman. Nah. Sekali lagi. Ya, satu kali lagi. Imla'il faraghi fima yali biwadi'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Masya Allah. Sekali lagi latihan ya, nanti kalau bisa sebelum pelajaran dimulai, antum kalau bisa usahakan untuk membaca semua ya. Maksudnya ini, setiap ada kata perintah seperti ini coba dicari artinya sama tanda-tandanya. Ini coba dibaca. Contoh ya, ini tambah harokat ya. Imla'il faroghi fi mayali biwada'il kalimatin munasibatin. Loh, kok bisa tahu, Ahi? Nah, ini karena tidak ada alif lamnya jadi dibacanya ya tanwin. Imla'il faroghi fi mayali biwada'in kalimatin munasibatin. Nah, kalau seperti ini kan harus sering-sering baca. Nanti insya Allah anak kasih ini ya, buku pedoman kunci jawaban. Itu di situ setiap kalimat perintahnya sudah ada harokatnya. Jadi bisa buat antum belajar nantinya. Paham untuk Ikhwan? Pernah, Ustaz. Masya Allah. Oke. Ada yang belum nyoba? Akhirnya Reza ini di mana, Mas Saputra? Mas Dwi? Kurang tahu, Ki. Akhir Reza, aina sautuka? Nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Ahi Dwi Saputra. Ya. Hukum awal. Al-hajaru saqilun. Saqilun. Masya Allah. Hukum sani. Al-babu maftuhun. Masya Allah. Oke. Wasil Akhi Abdurrahman. Tafaddol. Oh Ustaz, tadi lihat di layar jadi nggak lihat ke buku. Sampai mana Ustaz? Sampai nomor 3. As-salis. Salis. Nah, sekarang yang arba Ustaz ya? Oh 3. Yang nomor 3. Ya ini nih, anak tandai ya. Sebentar. Ini. Al-qamaru. Nah, al-qamaru bulan ya. Bulan berarti indah. Ya, al-qamaru jamilun. Masya Allah. Wasil. Hukum rabi'. Al-waraqu al-waraqu kertas. Apa? Al-waraqu khafifun. Masya Allah. Takjim. Kertas ringan. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Oke, Ahi Aldi. Ustaz. Al-mindilu al-mindilu wasihun. Al-mindilun Wasihun. 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 Sapu tangan kotor. Sapu tangan kotor. Kotor. Oke. Oke. Terakhir, Al-labanu harun. artinya Susu hangat. yang Hangat. yang hangat ya, atau panas. Harun itu panas. Haruna neraka yang panas. Ada itu Haruna hamiyah. Harun hamiyah. Harun artinya panas. Oke. Insya Allah. Oh, ini kurang satu lagi. Sebentar. Ini. masih ada banyak ini. Mau lanjut ya. Sampai sini dah yang terakhir. Terakhir ya. Rokum kopi. Ada yang mau mencoba membaca? Ahi Abdurrahman, coba baca. Ustaz. Imla'il faraghi fima yali biwada'i kalimati munasibati. Afwan, itu antum kurang tepat karena tidak ada alif lam. Berarti dibaca tan. Munasibatun. Oh, bukan. Apa Ustaz? Dibaca tanwin. Tadi udah benar. Biwada'inya itu dibaca biwada'in. Karena kan tidak ada alif lam ya. Imla'il faraghi fi mayali biwada'in kalimatin munasibatin. Karena tidak ada alif lamnya, jadi tidak dibaca. Maksudnya kalau tidak ada alif lamnya, dibacanya tanwin. Biwado'in saja. Kalau tidak ada alif lamnya ya, atau tidak bertemu dengan alif lam. Tadi kan kenapa dibaca biwada'il? Karena bertemu dengan huruf alif lam. Makanya dibaca biwada'il. Biwada'il kalimati munasibati. Karena pada perintah sebelumnya ada huruf diawali dengan huruf alif lam. Sedangkan di sini ada alif lamnya tidak, Akhi Abdurrahman? Tidak ada Ustaz. Berarti di Tanwin. Ya, diulang lagi. Imla'il faraghi fima yali biwado'in kalimati munasibati. Dibaca semua tanwinnya. Karena kan tidak ada alif lamnya di situ. Kalimatin munasibatin. Itu. Oh iya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Imla'il faraghi fima yali biwado'in kalimatin munasibatin. Nanti ditulis ya harokatnya buat nanti dipelajari lagi. Ya, ingat terus kalau ketemu lagi sama perintah di atas. Nah, kenapa kok dibaca kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Nanti sambil berlalu nanti antum bisa tahu sendiri gitu. Maksudnya tahu sendiri itu seiring mengikuti pelajaran bahasa Arab. Karena setiap kali perintah di sini kan ada kedudukan ilmu nahwunya tersendiri gitu. Jadi tidak mungkin Anda jelasin saat ini gitu. Kita belajar step by step. Oke, rokum awal. Terserah ini sebenarnya. Nadifun bersih. Apa? Terserah. Berarti bisa komisun. Nadifun. Apa, ulang lagi? Komisun nadifun. Al-komisun. Oh, apa? Al-komisu nadifun. Wah, ini hati-hati ya. Al-komisu nadifun. artinya Baju bersih. al-komisu mubtada au khobar. Oh iya Ustaz. Komisun nadifun. Loh, tadi udah benar. Al-komisu kan diawali alif lam. Sekarang Ana tanya, al-komisu itu kedudukannya apa? Mubtada atau khobar? Mubtada Ustaz. Oke. Nazifun? Nadifun khabar. Masya Allah. Oke, lanjut.
Belum mudeng, Ustaz. Yang mana? Nomor yang nggak mudeng nomor berapa? Yang isiannya itu. Oh, jadi ini isiannya ini terserah. Ya ini tergantung kosakata antum sehafal apa gitu. Itu ininya. Ini contoh ya. Berarti komisun yang benar. Kata dasarnya kan komisun ya. Kata Iya. dasarnya komisun. Komisun. Koreksi kalau Anda tulisannya salah ya. Komisun itu artinya apa? Baju ya. Iya. Karena di sini kita belajar tentang mubtada khobar, maka harus diawali dengan alif lam. Maka konsekuensi diawali alif lam bacanya jadi komisu. Begitu akhi Abdurrahman. Ya, Ustaz. Fahim, Ustaz. Jadi maksud anak ya gunakan kosakata yang antum sudah hafal isim ya, tapi terus kemudian tambahkan dengan huruf alif lam di awalnya. Fahim tuh? Fahim tak? Fahim, Ustaz. Oke. Hukum sani coba nomor 2. Baik. Maksurun. Serah. Kursiyun maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu ya, siyu. Maksurun. Masya Allah. Artinya? Kursi yang patah. Catat ya Ikhwan. Kursi yang patah. Oke, barakallahu fika wa ahsanu ilaika. Tafadhol akhi Aldi. Lanjut Ustaz. Wasil, hukum salis. Baridun. Al-labanu baridun. Al-labanu Baridun. Al-labanu baridun. Artinya? Susu yang dingin. Baridun, susu yang dingin. Lanjut. Barid. Hukum Robi. Nyari dulu Ustaz. Al-qalamu qaribun. Boleh lah, boleh. Pena dekat. Boleh. Al-qalamu qaribun. Boleh lah. Al-qalamu boleh lah. Masih masuk lah. Al-qalamu qaribun. Artinya? Pena yang dekat. Oke, Masya Allah. Oke. Dwi Saputra. Ahli Dwi Saputra. Hukum khomis. Ya. An-najmu ba'idun. An-najmu Ba'idun. ba'idun. Bintang jauh. Bintang jauh. Oke. An-najmu. At-tabibu waqifun. An-najmu. Dokter berdiri. At-tabibu. At-tabibu waqifun. Masya Allah. Tabibu waqifun. Oke. Akhi Abdurrahman. Hukum sabi. Nomor 7. Al-imamu jalisun. Al-imamu Jalisun. artinya? Imam sedang duduk. Imam sedang duduk. Oke. Lanjut. Hukum samin nomor 8. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu. Tidak ada matnya ya. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu. Bukan Al-maktabu kabirun. Al-maktabu artinya? Meja yang besar. Meja yang besar. Oke. Lanjut. Maaf. Lanjut. Ahi Aldi terakhir.
Ana Ustaz. Ya. Aldi. Aldi terakhir. Al-qamisu qadimun. Masya Allah. Masa komisu lagi. Yang lain. Rumah. Al-baitu qadimun. Al-baitu Qadimun. artinya Rumah yang lama atau Oke. utama. Oke. Jadi Hukum asyir. al-qamaru jadi Ustaz. Masya Allah. Salah. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu Jadidun. Al-kitabu jadidun. Masya Allah. Artinya? Kitab yang baru, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, selesai. Terakhir, baca bersama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Al-qamaru. Al-qamaru. Bulan. Jadidun. 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 Oke. Qadimun. 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 Lama. Wasihun. Wasikhun. Wasikhun. Kotor. Mana yang jawab? Ya, antum coba. Nazifun. Apa ikhwan? Nadhifun. Bersih. Si. Harun. Harun panas. Harun. Panas. Baridun. 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 Dingin. Masya Allah. Nah ini, biar antum yang jawab ya. Soghirun. Kecil. Kecil. Dibaca juga bahasa Arabnya, Ahi. Soghirun kecil. Kabirun. Kecil. Kecil. Kabirun. Kabirun. besar. Maftuhun. 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 Terbuka. Terbuka. Maksurun. Maksurun. Patah. Patah. Sakilun. 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 Apa artinya? Sakilun. Sakilun. Berat ya. Berat. Khafifun. Khafifun. Ringan. Ringan. Jamilun. Jamilun. Indah. Bagus. Bagus, indah. Wakifun. Wakifun. Berdiri. Diri. Jalisun. 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 Artinya Duduk. duduk. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Selesai sudah untuk pelajaran malam hari ini. Ana cukupkan sampai sini saja. Insya Allah besok sesuai kesepakatan ya, hari Sabtu kita sudah mulai pertemuan secara online. Nanti Ana kirimkan linknya besok. Dimulai pukul insya Allah antara setengah jam 5 lah insya Allah. Tetapi waktu pembelajaran maksimal 30 menit sampai 45 menit. Insya Allah. Jadi tidak akan lama-lama ya. Karena setelah Ana sudah mengevaluasi dari pembelajaran sebelumnya, ternyata teman-teman juga kurang efektif kalau menggunakan video. Jadi insya Allah Ana akan menyediakan waktu Ana lagi buat antum semua untuk membimbing antum untuk pembelajaran diskusi dua arah ya. Diskusi dua arah ini pada hari Sabtu besok pukul 5 pagi atau setengah 6, antara 5 sampai setengah 6. Insya Allah nanti anak kabari. Siap-siap saja ya. Ada yang mau ditanyakan Ikhwan terkait materi yang sudah kita bahas? Kita ada nyetor apa Ustaz, kosakata? Oh iya, setoran, betul. Ada setoran kosakata
Terima Besok kasih. juga Ustaz. Antum gimana? Anak ikut aja deh. Karena orangnya fleksibel. Mau digabung besok jadi 10. Atau hari ini 5. Soalnya tapi yang baru nggak apa-apa, yang baru ngikut aja sih. Mas Dwi Saputra sudah siap, Mas Dwi? Insyaallah. Pak Abdurrahman, Ana nawarin antum udah siap belum ngafalin kosakata? Pak Iya. Abdurrahman? Yang dari pertemuan 1 sama 2 ya Ustaz? Ya sebenarnya sih kalau antum mau setoran ke Ana nggak apa-apa, nanti lewat WA nanti antum setoran aja 55. Antum gimana? Bisa ngikutin buat setoran? Insya Allah Ustaz. Ana tanya Abdurrahman, Abdurrahman. Abdurrahman gimana? Siap? Kapan saat setorannya? Sekarang? Atau Sekarang. mau cuma tawabi aja ngikut dulu? Saya nyimak aja Ustaz. Oke. Besok hafalan ya. 5 kok, nggak berat kok. Ya Ustaz. Oke, Mas Dwi Saputra. Setoran ya. Ya, 5 kan? Yang baru. Ya. Tobibun. Udah Dokter. itu. Udah itu. Belum. Oh, belum. Ya, belum. Oh iya, belum ya. Ya udah. Nah. Tobibun, dokter. Waladun, anak laki-laki. Rojulun, lelaki. Najemun, bintang. Komarun, bulan. Mau nambah lagi? Besok lagi. Besok lagi. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Seperti itu ya, Ikhwan. Pokok yang baru ya. Nanti kalau anak nanti dengar kata-kata yang sama, anak suruh ulang. Nggak mungkin. Soalnya ciri-ciri. Mau tanya Ustaz. Iya. Apa, Ahi? Berarti yang setorannya itu bukan dari ad-darsul awal ya? Atau ad-darsul sebenarnya sudah dimulai ad-darsul awal sebenarnya. Udah ya Ustaz ya. Udah. Berarti nanti yang setoran itu yang diulang boleh, yang tadi Akhi siapa itu? Nggak boleh, kalau bisa yang baru. Kan kemarin kan Ana bilang, kalau dulu kan Ana bilang kesepakatannya, kalau nggak mau dibuat kelipatan ya, kan metodenya Ustadz itu setiap minggu tuh mufradnya terus bertambah gitu. Minggu ini 5, minggu depannya 10, minggu depannya 15. Kan teman-teman nggak mau toh kayak gitu. Terus Ana kasih solusi. Minggu depan kasih 5 mufradat yang baru, tapi mufradatnya tidak sama. Itu. Atau mau dibuat kelipatan, milih yang mana? Ya pasti kan milih yang 5 kosakata yang baru dong. Jauh lebih mudah kan? Insya Allah sahlan. Mudah kok. 5 kata itu nggak berat kok, Ahi. Cari aja kata-kata yang baru yang belum antum temukan. Baik. Ya, atau mau dibuat kelipatan ya, monggo, Ana semangat. Kalau ada temannya, semangat Ana. Tapi kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Ana nggak memaksakan intinya. Intinya seperti itu. Karena sekali lagi, Ikhwan, mufradat itu modal antum buat bisa baca kitab dan juga belajar bahasa Arab. Without vocabulary, ya kamu nggak bisa baca suatu bahasa. Karena kita ngomong saat ini pun, kenapa kok kita bisa lancar ngomong bahasa Indonesia? Karena sudah banyak kosakata yang sudah kita serap. Gitu loh. Lebih-lebih kalau kita mau belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya. Perlu banyak memperbanyak kosakata. Itulah kenapa Ana wajibkan untuk menyetor kosakata. Ya 5 sajalah setiap minggu. Nggak banyak toh. Yang penting istiqomah, konsisten. Itu sih. Berarti Afwan potong Ustaz. Ya nggak apa-apa. Berarti bisa mengambil kosakata sebelum dipelajari Ustaz, di pelajaran ke-4, ke-5, boleh Ustaz? Boleh. Boleh lah, boleh. Nah, Ustaz. Yang penting antum punya dasar gitu. Dan juga yang di pelajaran selanjutnya antum paham. Tapi Ana sarankan pokok sesuai dengan pelajaran, biar nanti antum juga tahu setiap yang antum baca itu tahu artinya. Itu saran Ana ya. Tapi kalau antum mau dari pelajaran 4, 5, 6 ya tafadhol, nggak masalah gitu loh. Tapi sangat disayangkan saja sih
Kalau bisa dari awal saja gitu. Biar nanti setiap antum baca itu nanti antum paham artinya gitu loh. Iqra itu apa? Oh, bacalah. Biwadai itu apa? Bi itu dengan. Wadai itu apa gitu loh. Jadi dicari apa artinya gitu loh. Step by step gitu Pak Abdurrahman. Gak apa-apa tapi Ana bebaskan antum sekali lagi. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Gimana Mas Aldi? Ada yang mau ditanyakan? Mas Aldi gimana? Siap? Apa Ustaz? Siap besok setoran? Allah Ustaz, insya Allah. Saya Ana mau tanya, kan antum kan baru ikut ya. Antum sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab belum? Baru jalan juga Ustaz. Di awal-awal juga sih. Apa? Kitab Durusul Lugah? Iya Ustaz. Dulu tuntas belum? Belum Ustaz, baru juga Ustaz. Kapan? Baru sama Akhi Dwi itu. Kami satu apa Ustaz? Oh, maksudnya baru sekarang? Iya, baru sekarang. Dulu belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali? Belum lagi Ustaz. Oh, belum. Tapi tadi antum tahu mubtada khobar gitu? Ya, itu pelajaran anak MTS dulu Ustaz. Masih keingat. Oh, gitu. Antum ngambil apa? Bahasa Arab? Enggak lah. Anak MTS, sekolah umum dulu Oh, Ustaz. MTS. Iya. Kalau MTS itu sedetail itu enggak? Enggak Ya? paling huwa huma hum, kata-kata ganti gitu Ustaz. Tapi enggak sedetail itu kan? Karena pernah tahu apa ya? Karena dapat cerita teman juga di MTS sama di Man itu belajar bahasa Arabnya juga enggak begitu detail juga kan ya? Iya, enggak detail Ustaz. Enggak kayak gini ya. Oh, Iya. Ya sudah kayak begitu. Labas. Itu pun kemarin ada diulang juga tentang mubtada dan khobar tuh Ustaz. Ya, tapi kadang nggak sampai sedetail yang kita bahas sekarang itu kan. Iya. Ana itu masih belum ada apa-apanya, Ahi. Nanti kalau sama Ustadz aku nanti ngerasain sendiri gitu. Tapi Ana nggak mau ngundang beliau kan Ana lihat belum siap kalau antum. Nanti kalau Ana lihat antum sudah siap, baru nanti Ana kontak Ustadz buat ngisi. Karena beliau kan ngisi jilid 2 karena nggak bisa punya waktu lagi. Akhirnya ngamanahi Ana untuk membimbing antum yang jilid 1. Nah, makanya dari itu Ana minta tolong ke antum semua belajar yang sungguh-sungguh gitu loh. Insyaallah. Sungguh-sungguh. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan gitu loh. Karena kalau antumnya nanti nggak bisa, ya Ana yang kena ini. Ini akhir kaset ngajarnya gimana? Bener nggak? Itu tanggung jawab Ana juga sebagai pendamping dan juga pembimbing gitu. Oke, itu aja sih yang Ana sampaikan. Tetap istiqomah, banyak-banyak berdoa, wasta'ina billah wala tahjaz. Banyaklah minta pertolongan kepada Allah dan janganlah menunjukkan kelemahan kita. Berusaha ya, sekali lagi kita juga apapun yang kita lakukan ini juga karena Allah ya. Itu aja yang bisa Ana sampaikan. Sampai jumpa bertemu besok. Insyaallah nanti Ana kirim linknya. Jangan lupa pelajari ya Ikhwan untuk materi selanjutnya. Oke, baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.